Oke, baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran saya, yaitu tentang wireless LAN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfred Florentius dengan NIM 1922-1009, jurusan Teknik Informatika. Kita langsung saja ke definisi dari wireless LAN itu ya. Wireless LAN merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan beberapa komputer secara nirkabel dalam area yang terbatas. Wireless LAN juga dapat didefinisikan sebagai salah satu jaringan nirkabel yang bertipe nirkabel maksud saya. Dan biaya yang kita perlukan jika ingin melakukan penginstalasi perangkat wireless LAN jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan kabel. Meskipun begitu, penggunaan jaringan nirkabel lebih rentan terhadap gangguan dibanding yang menggunakan kabel maksud saya. Jadi jaringan yang nirkabel ini lebih rentan dibanding dengan menggunakan kabel, sehingga kecepatan bandwidth jadi lebih tidak stabil, jadi ya nggak teratur gitu mungkin ya. Meskipun jaringan nirkabel menggunakan wireless, jika kita ingin menggunakan jaringan yang lebih tinggi, yang lebih kencang gitu, kita tetap memerlukan kabel. Jadi kabel ini penting juga dalam wireless LAN ini ya. Batas jangkauan dari penggunaan wireless ini hanya terbatas, jadi di sebuah area yang kecil gitu. Jadi jangkauannya tidak terlalu luas dalam area yang tertentu saja gitu. Jaringan nirkabel seperti wireless LAN ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau gelombang-gelombang radio. Kemudian ada komponen dari wireless LAN. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa komponen untuk pengaksesan atau penginstalan perangkat dari wireless LAN ini. Yang pertama ada perangkat smartphone atau PC ya, ataupun kita bisa menggunakan notebook ataupun komputer atau laptop, apapun yang bisa melakukan akses. Fungsi dari perangkat tadi ya sebagai alat pengakses jaringan dengan menghubungkan sinyal wireless. Kemudian kita perlukan wireless access point yang berfungsi sebagai pengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, dipancarkan melalui pemancar, kemudian disebarkan dengan antena yang ada pada wireless LAN tadi. Pada wireless access LAN ini terdapat dua antena dia. Antena atau satu juga ada mungkin. Antena yang berpengaruh sebagai pemancar sinyal. Semakin tinggi biasanya antena pada access point ini, maka jaringan yang disebarkan akan memiliki radius yang lebih tinggi atau sinyal yang dipancarkan lebih jauh dan lebih cepat mungkin ya. Kemudian ada wireless PCI adapter, yang semacam perangkat yang ditanamkan pada motherboard PC kita atau laptop kita. Kemudian ada USB adapter, wireless USB adapter maksud saya, berfungsi menangkap sinyal yang dipasangkan pada PC atau smartphone kita, ya semacam USB biasa, namun fungsinya berbeda sebagai penangkap sinyal, bukan menyimpan data. Dan kemudian kita perlu antena ya, antena kita untuk memancarkan sinyal tadi. Dan pada wireless LAN ini terdapat sebuah teknologi wireless LAN ini ya. Pada teknologi ini terdapat dua metode atau dua mode operasi dasar dalam I3E 802.1. Yang pertama yaitu ada ad hoc. Ad hoc merupakan file data yang ditransmisikan langsung oleh unit seluler secara peer-to-peer. Kemudian ada infrastruktur. Komunikasi yang dilakukan oleh unit seluler dilakukan melalui access point yang berfungsi sebagai jembatan ke jaringan lainnya. Di dalam teknologi tadi juga ada terminologi dalam teknologi wireless LAN. Jaringan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan wireless LAN cenderung lebih bebas dan fleksibel, sehingga kemungkinan bahwa koneksi yang dibuat akan digunakan oleh orang lain juga, ya semacam pembobolan gitu sih. Oleh karena itu terdapat beberapa mekanisme enkripsi untuk mencegah masuknya penyusup, yaitu enkripsi where equivalent privacy dan Wi-Fi protect access atau WPA. Semua komponen atau perangkat yang saling terhubung dengan menggunakan jaringan nirkabel disebut sebagai stasiun STA.
Itu tadi dalam terminologi tadi terdapat SDA atau stasiun komponen tadi ya, yang menghubungkan ya dengan jaringan wireless LAN. Yang kemudian ada wireless network interface controller, merupakan pengontrol jaringan yang berbasis wireless radio. Semua stasiun yang saling terhubungan dilengkapi dengan wireless network interface controller. Wireless station dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada client dan wireless access point. Stasiun pangkalan untuk jaringan nirkabel berupa access point biasanya berbentuk wireless router. Dan wireless router akan mengirimkan gelombang radio yang akhirnya ditangkap oleh klien. Klien yang dimaksud dalam tahap ini adalah perangkat seperti smartphone, PC, laptop, atau tablet tadi. Kemudian selain itu kita juga mempunyai kelebihan dari wireless LAN. Yang pertama yaitu mobilitas yang tinggi. Pengguna dapat menggunakan wireless LAN untuk mobilisasi kegiatan yang mereka lakukan. Pada zaman sekarang penggunaan koneksi internet semakin pesat sehingga wireless LAN menjadi semakin penting. Hal tersebut didukung oleh pemasangan wireless LAN ini yang tidak memerlukan biaya terlalu mahal dan ya sederhana mungkin ya, dan juga tempat dapat kita temukan di mana aja gitu, yang seperti kita bilang tadi di kafe, di fasilitas sekolah, di rumah-rumah makan, mungkin tidak ada di tempat wisata, dan instalasi yang sangat mudah dan murah. Jaringan wireless LAN dapat digunakan menjadi salah satu alternatif untuk menghubungkan perangkat smartphone dan PC. Penginstalan perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan wireless LAN ini dapat dilakukan dengan mudah dan waktu yang singkat. Jadi nggak terlalu ribet, jadi orang banyak makainya gitu. Dana yang diperlukan, seperti yang kita bilang tadi, dana yang diperlukan sangat murah, mungkin tidak terlalu mahal juga gitu ya. Dan alat-alatnya pun sederhana, kita hanya memerlukan access point tadi, kemudian HP atau PC untuk menyambungkan jaringan. Sama aja kalau kita nggak punya HP, PC atau apa, buat apa kita beli memasang wireless LAN ini ya kan. Kemudian fleksibel. Ya, fleksibel yang dimaksud adalah pengguna tidak perlu berdiam di satu tempat untuk terhubung dengan jaringan wireless LAN. Jadi kita bisa bergerak, tidak monoton di satu tempat. Pengguna dapat pindah tempat ya, meskipun dalam radius yang tertentu, sehingga kita tidak diam berdiri gitu. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan jaringan yang menggunakan kabel. Kalau kita menggunakan kabel, kita harus diam diri dekat kabel kita bekerja, jadi nggak bisa bergerak. Takutnya antar kabelnya putus, jaringan kita hilang gitu. Tadi adalah kelebihan dari wireless LAN ini, dan kita akan masuk ke kekurangannya. Kekurangan dari wireless LAN ini yang pertama yaitu kerahasiaan data yang kurang terjamin. Kerahasiaan data yang digunakan sangat kurang dalam penjaminannya, meskipun terdapat sistem enkripsi data, namun tetap saja enkripsi tersebut masih bisa dibobol. Ya kayak kasus-kasus wifi yang jebol atau diretas, itu kan sudah pakai enkripsi atau password gitu ya, tapi orang tetap bisa masuk gitu. Jadi keamanannya masih kurang. Selain itu juga data-data berupa teks atau percakapan bisa diretas atau disadap menggunakan alat-alat khusus semacam intelijen gitu. Sinyal sering terganggu. Salah satu masalah yang timbul apabila menggunakan sistem wireless LAN ini adalah sinyal ya. Sinyal sangat sering terganggu oleh cuaca, dinding, angin, atau berbagai jenis lainnya. Ya, yang contohnya dinding ketika kita masang di dalam rumah atau di tempat, di kafe, di hotel, jaringan itu tidak bisa menembus tembok kita, dinding-dinding kita karena terlalu tebal mungkin. Atau ada logam yang membatasi jaringan tadi untuk melewati dinding kita tadi. Kalau cuaca dan angin mungkin ini lebih ke tempat-tempat wisata yang terbuka, jadi jaringan kita akan diganggu oleh cuaca buruk atau angin yang kencang ya. Mungkin sekian aja presentasi dari saya, dan apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.